Karena Al-Quran adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang isinya mutlak kebenarannya. Sedangkan As-Sunnah adalah perkataan Rasulullah yang dibimbing oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga keakuratan, kesahihan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan perkara yang gaib tidak bisa diuji dengan kecanggihan teknologi seperti laboratorium, nggak akan bisa diuji. Atau kamera jamaah ada yang sangat canggih, bisa merekam seluruh kejadian, tapi untuk perkara yang gaib tidak akan bisa. Maka satu di antara sekian cara yang terbaik landasannya Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini juga merupakan bukti keimanan seseorang, yaitu meyakini berita-berita perkara yang gaib berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Quran surat 2 ayat 2 dan 3, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kitab Al-Quran itu tiada keraguan dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Itu. Di antara perkara yang dikisahkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih tentang keberadaan makhluk gaib seperti alam jin, malaikat, ini makhluk gaib. Maka mari kita lihat kenapa ia makhluk gaib. Karena nggak bisa dilihat oleh panca indera kita. Tapi nanti kita bisa melihatnya. Mari kita perhatikan asal usul penciptaan jin dan malaikat. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengisahkan tentang asal usul penciptaan kedua jenis makhluk tersebut, yakni jin dan malaikat. Dalilnya hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Imam Muslim nomor 2996, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Adapun Adam diciptakan dari apa yang telah ada pada kalian. Tapi manusia kita tidak membahasnya, karena yang kita bahas adalah makhluk gaib, alam gaib. Jadi jin dan manusia. Sehingga kedua alam tersebut memiliki kekhususan sendiri, meskipun ada sisi kesamaan dalam beberapa hal. Baik, persamaannya apa? Sama-sama jin dan malaikat tadi sama-sama makhluk halus yang tidak dapat kita lihat dengan panca indera kita dalam bentuk aslinya. Ingat ya, dalam bentuk aslinya. Jadi malaikat dalam bentuk aslinya tidak bisa dilihat, jin dalam bentuk aslinya juga tidak bisa dilihat. Silahkan Quran surat ke-7 ayat 27. Ayat ini memberikan gambaran bahwa jin itu bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat jin.
Surat 7 ayat ke-27. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak cucu Adam, janganlah kamu sampai tertipu oleh syaitan sebagaimana halnya dia syaitan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Nah ini, kamu tidak bisa melihatnya. Di ayat ini yang dimaksud adalah tidak bisa melihat jin dan malaikat dalam bentuk aslinya. Itu biar enggak salah paham. Namun ketika mereka jin dan malaikat menjilma atau mereka diizinkan oleh Allah untuk memperlihatkan diri mereka kepada siapa yang diizinkan oleh Allah, ini bisa dilihat. Namun ini tidak untuk semuanya. Seperti apa? Mari kita perhatikan contoh kedua ini tadi dalam bentuk aslinya nggak bisa dilihat, tapi dalam jilmaannya bisa dilihat. Hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Rasulullah kedatangan tamu, orang yang sangat menunjukkan bukan perjalanan jauh tapi belum kenal semua yang hadir dan dia akrab sekali. Ia bertanya, "Ya Muhammad, fa'ahbirni 'anil iman." Yang kemudian dijawab dengan rukun iman. Kemudian pertanyaan berikutnya, "Fa'ahbirni 'anil Islam." Kemudian dijawab Rasulullah dengan rukun Islam. Kemudian fa'ahbirni 'anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Kemudian Rasul menjawabnya. Pertanyaan keempat, fa'ahbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Setelah selesai ia pulang lagi, maka Rasulullah memanggil Umar. "Wahai Umar, tahukah siapa yang datang tadi?" Allah dan Rasul yang tahu. Ketahui bahwa tadi malaikat Jibril datang mengajarkan kepada kalian tentang Islam. Nah, malaikat Jibril berubah menjadi apa ini? Menjelma sebagai manusia, maka bisa dilihat. Kemudian kalau jin, syaitan bisa berubah, sholat bisa batal kalau tidak ada sutroh, ada yang lewat. Apa itu? Ada beberapa yang lewat. Di antaranya jika laki-laki yang lewat perempuan yang sudah akhir balik, ini bisa batal kalau tanpa sutroh. Di antaranya lagi anjing hitam. Para sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa bukan anjing kuning dan seterusnya? Anjing hitam ini syaitan, maka bisa dilihat. Ini contoh malaikat dan jin dalam bentuk jilmaannya bisa dilihat. Atas dasar aspek inilah kedua alam tersebut masuk ke kategori makhluk gaib atau alam gaib. Namun alam gaib bukan hanya dua jenis ini saja, masih sangat banyak sekali seperti alam barzah atau alam arwah, alam akhirat, surga, dan
neraka itu sekarang masih makhluk gaib. Nanti kalau sudah hari akhirat baru tidak. Wallahu a'lam. Oleh karena itu penting sekali kita mengetahui. Biar lebih jelas kita akan teruskan kajian kita klasifikasi perkara gaib. Perkara gaib itu ada dua macam. Yang pertama, gaib mutlak. Yang kedua, gaib nisbi. Apa itu gaib mutlak? Gaib mutlak adalah perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla semata. Ini namanya gaib mutlak. Yang kedua, gaib nisbi. Apa itu gaib nisbi? Perkara yang gaib diketahui oleh sebagian makhluk. Seperti apa ini? Seperti jin dan malaikat, maka ia termasuk perkara gaib nisbi. Karena sebagian malaikat ada yang dapat dilihat oleh para nabi dan rasul, baik dalam bentuk jelmaan sebagai manusia maupun dalam bentuk asli mereka. Rasulullah pernah melihat bentuk asli malaikat Jibril. Tapi ingat, orang-orang tertentu ya, tidak semuanya. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, "Innama huwa Jibril lam aradu ala suratil lati khuliqa 'alaiha ghairu hatainil marratain." Sesungguhnya dia adalah Jibril. Aku tidak melihatnya dalam bentuk aslinya selain hanya 2 kali saja. Jadi Rasulullah pernah melihat bentuk malaikat Jibril aslinya berapa? 2 kali. Malaikat Jibril punya sayap berapa? Ayo, sayapnya berapa? Maka jangan percaya angel yang di TV-TV angel itu loh, sayapnya kecil banget gini, ampun ya Allah. Malaikat Jibril itu yang pernah dilihat Rasulullah, sayapnya ujung barat dan ujung timur. Masya Allah. Ini maka malaikat disebut gaib nisbi karena bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang dipilih dan dikehendaki Allah. Kemudian jin dalam bentuk aslinya, ini kisah yang sangat panjang. Ubay bin Ka'ab pernah melihat jin dalam bentuk aslinya. Hadisnya panjang. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an mengisahkan bahwa ia mempunyai satu bejana berisi kurma, namun selalu berkurang. Pada suatu malam ia mencoba menjaganya, tiba-tiba muncul seekor binatang sebesar anak remaja. Maka ia memberi salam kepadanya, lalu binatang tersebut menjawab salamnya. Berarti jinnya Islam enggak ya menjawab salam ini? Kemudian Ubay bertanya, siapa kamu? Jin atau manusia? Bukan manusia, akan tetapi jin, jawabnya. Masya Allah. Ubay berkata, coba perlihatkan tanganmu kepadaku. Maka ia memperlihatkan tangannya kepada Ubay. Tangannya mirip dengan tangan anjing dan berbulu mirip bulu anjing pula. Ubay berkata lagi, seperti inikah bentuk ciptaan jin? Ia menjawab, sesungguhnya para jin
tahu bahwa di tengah-tengah mereka ada yang lebih mengerikan daripada aku. Jadi ada yang lebih mengerikan lagi. Ubay bertanya lagi, kenapa kamu datang ke sini? Jin menjawab, kami mendengar bahwa kamu orang yang suka bersedekah. Kami kesini karena ingin mendapatkan bagian dari makananmu. Kemudian Ubay bertanya, apa yang dapat menjaga kami dari gangguan kalian? Ia menjawab, ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi. Barang siapa membacanya di sore hari, maka ia terjaga dari kami sampai pagi hari. Barang siapa yang membacanya di pagi hari, maka ia terjaga dari kami sampai sore hari. Inilah nanti kenapa kita dianjurkan zikir pagi petang. Pasti di dalam zikir pagi petang itu ada ayat kursi ini. Keesokan harinya Ubay radhiyallahu an mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan perihal tersebut kepadanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, si keji itu telah berkata jujur. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Alkitab-kitabnya, yakni Al-Mustadrak, dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Ini ma'asyiral muslimin. Sehingga dari hadis di atas membuat beberapa poin yang berkaitan hubungan dengan masalah jin. Apa itu? Bahwa jin itu memiliki wujud yang nyata. Yang kedua, bahwa jin itu memiliki kebutuhan biologis seperti manusia, diantaranya apa? Kebutuhan akan makan. Nyatanya tadi dia datang ke Ubay minta sedekahnya. Itu. Yang ketiga, bahwa jin itu memiliki bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Ada yang seperti ular, ada yang seperti anjing, dan binatang-binatang yang lainnya. Maka ketika ada ular, Islam pun juga mengajarkan, nanti ada kisahnya juga. Yang keempat, bahwa manusia bisa berbicara dengan jin, dan sebaliknya jin dapat mengerti bahasa manusia. Contohnya Ka'ab itu tadi, Ubay bin Ka'ab, dia berdialog dengan jin tadi. Yang kelima, agar terhindar dari gangguan jin dengan membaca ayat kursi pada pagi dan petang hari.